Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu bahagia bersama keluarga. Bapak Ibu, khusus untuk PNS, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk kami Bapak Ibu. Memang antara PNS dan pensiunan PNS itu otomatis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berstatus sebagai PNS, nanti kalau udah masuk batas usia pensiun, maka otomatis Bapak Ibu akan menjadi pensiunan PNS. Itu aturannya. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang meskipun Bapak Ibu PNS statusnya sekarang misalnya, tetapi bisa saja Bapak Ibu tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan gaji pensiunan PNS Bapak Ibu. Nah, mengapa? Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa setiap PNS itu otomatis menjadi anggota PT Taspen, di mana PT Taspen itu yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membayar gaji pensiunan PNS. Tetapi Bapak Ibu, setiap PNS tidak otomatis dia akan mendapatkan gaji pensiunan setiap bulannya jika Bapak Ibu PNS itu melakukan suatu hal yang menurut pemerintah itu ada hal yang sangat krusial sehingga Bapak Ibu tidak mendapatkan hak pensiunan tersebut. Nah, kira-kira mengapa sampai terjadi seperti itu? Informasinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa setiap PNS itu pasti akan mendapatkan tunjangan dan gaji setiap bulannya untuk pensiunan Bapak Ibu, yaitu gaji pensiunan yang dibayar oleh PT Taspen. Karena ini komitmen pemerintah untuk memperhatikan para aparat abdi negara ini, meskipun sudah tidak bekerja, mereka bisa terjamin kesejahteraannya Bapak Ibu. Karena yang jelas bahwa gaji pensiunan itu menjadi penopang dasar kehidupan para pensiunan. Meskipun para pensiunan PNS akan mendapatkan beragam tunjangan, namun biasanya gaji pokok ini yang menjadi andalan karena memang komponennya sangat besar Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah, jika seorang PNS itu sudah diberhentikan oleh aturan pemerintah, maka mereka tidak akan mendapatkan hak tunjangan pensiun sama sekali Bapak Ibu. Ini bisa terjadi dan legal dalam perundang-undangan jika PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan status tidak hormat. Nah, bagaimana sehingga berstatus pemberhentian tidak hormat ini? Nah, ini ada beberapa hal Bapak Ibu, yaitu penyebab yang bisa mengakibatkan seorang PNS diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, Bapak Ibu PNS hendaknya juga hati-hati dengan hal ini. Adapun penyebab seorang PNS diberhentikan dengan tidak hormat diantaranya adalah, pertama, penyelewengan terhadap Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 Bapak Ibu. Jadi ini sangat mendasar. Jadi Bapak Ibu jika sudah menyelewengkan atau melanggar aturan sebagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, otomatis itu sudah tidak layak dianggap sebagai PNS Bapak Ibu. Jadi seorang PNS harus mentaati nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, ini yang bisa saja terjadi Bapak Ibu. Jadi menjadi anggota atau pengurus partai politik itu merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan
oleh PNS atau ASN. Jika Bapak Ibu terlibat dalam hal ini, maka Bapak Ibu itu dipertanyakan netralitasnya Bapak Ibu. Jadi dianggap rusak dan Bapak Ibu bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian yang ketiga, dihukum penjara atas kejahatan jabatan. Nah, kalau ini memang sudah pasti Bapak Ibu. Jadi hukuman penjara atas kejahatan jabatan adalah suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena dinilai sebagai pelanggaran serius dan harus ditindak tegas, dan biasanya masuk kategori pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian yang keempat, dihukum penjara dengan hukuman paling singkat 2 tahun. Jadi hukuman paling singkat 2 tahun ini termasuk dalam kategori pemberhentian dengan tidak hormat Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, jika Bapak Ibu diberhentikan sebagai PNS dengan status tidak hormat, maka hak-hak Bapak Ibu itu dicabut, termasuk hak menerima tunjangan uang pensiun. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimaksud tadi dalam judul, bahwa meskipun sebagai PNS tetapi bisa saja Bapak Ibu tidak akan mendapatkan tunjangan pensiun PNS. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.